Hello everyone, welcome back to this YouTube channel. So what we are going to learn today, we are going to study addition, subtraction, multiplication, division, powers, roots, and what's so-called BODMAS. Okay. We are not going to learn the concept, but what we are going to learn is the vocabularies in English we can use for addition, subtraction, multiplication, division, powers, roots, and some explanation about BODMAS. Oke, jadi kita akan belajar tentang istilah-istilah bahasa Inggris untuk operasi matematika, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, akar, dan BODMAS itu adalah urutan pengoperasian dalam matematika yang disingkat BODMAS. Nanti kita lihat seperti apa ya. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama, addition atau penjumlahan. So how to say addition in English? Let's see the example. Contohnya 3 tambah 4 sama dengan 7. In English, we can say 3 plus 4 equals 7. 3 plus 4 equals 7. Oke, jadi kita bisa mengatakan plus. You can say plus for addition. Or the second one, you can say the sum of 3 and 4 is 7. The sum of, jumlah dari 3 dan 4 adalah 7. So the sum of 3 and 4 is 7. The third one, yang ketiga adalah 3 and 4 gives 7. Oke, dalam penjumlahan kamu bisa mengatakan and. Jadi 3 and 4, 3 dan 4 menghasilkan 7. 3 and 4 gives 7. Yang keempat, 4 more than 3 is 7. Okay, 4 more than 3 is 7. How this can make sense? Okay, imagine in a number line, okay, we have 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So it says 4 more than 3. Okay, 4 lebih dari 3. 4 lebih dari 3. So let's take number 3 dulu. Oke, 3 di sini. 4 lebihnya dari 3. 4 more than 3. 4 lebihnya dari 3 berarti we take 4 more than 3. So ini 3 berarti 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Jadi hasilnya adalah 7. Nah, ini maksudnya 4 more than 3 is 7. Jadi 4 lebihnya dari 3. Oke, lebihnya dari 3, 4 berarti 7. And the last one, you can say the addition of 4 to 3 gives 7. Jadi penambahan 4 terhadap 3 itu menghasilkan 7. Oke. Jadi ditambahkan 4 ke 3. So we already have 3. And then you add 4, menambahkan 4. So 1, 2, 3, 4. Hasilnya adalah 7. So this is 5 ways to say addition in English. Okay, now let's move on to the next one. Subtraction. Okay, atau pengurangan. To say 7 dikurang 2 sama dengan 5, in English we can say 7 minus 2 equals 5. Oke, jadi 7
minus 2 adalah 5. Equals ini artinya sama dengan. Or the second one, you can say 2 subtracted from 7 gives 5. Jadi 2 dikurangi dari 7 menghasilkan 5. Oke. Jadi dalam garis bilangan seperti tadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 subtracted from 7. Jadi kita punya 7. Oke. Di subtract 2 dikurangi 2. 2 subtracted. Jadi 2 diambil atau dikurang dari 7. Jadi mundur ke belakang. 1, 2. Hasilnya adalah 5. Begitu maksudnya ya. Untuk yang ketiga, the difference, selisih between 7 and 2 is 5. Oke, jadi selisih atau perbedaan antara 7 dan 2 adalah 5. Oke, kita lihat sini. Sini 2, di sini 7. Berapa selisihnya? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. The difference is 5. Selisihnya 5. Or you can also say 7 take away 2. Ini mirip dengan yang kedua. So 7 take away 2. Jadi 7 take away itu diambil 2. Jadi 7 diambil 2 berarti tersisa 5. Nah, itu maknanya ya. 7 take away 2. And the last one, 2 less than 7 equals 5. Jadi 2 kurang dari 7 sama dengan 5. Maknanya ini kurang lebih sama dengan yang di atas. Jadi 2 dikurangi 7. Jadi 7 ini diambil ke 2. Diambil 2 equals 7. Equals 5. Okay, so these are 5 sentences you can use to describe subtraction. Okay. Next, we are going to move to multiplication. Okay, multiplication. 5 kali 9 sama dengan 45. How to say it in English? You can say 5 multiplied by. Okay, multiplied by 9 equals 45. Jadi multiplied by di sini bermakna dikali dengan. So 5 dikali dengan 9 sama dengan equals 45. 45. So 45 penulisannya ini menggunakan hyphen. Oke, bersambung dengan hyphen. Kenapa? Karena 45 ini adalah satu kesatuan. It's united, tidak terpisah. Kalau kamu tidak menggunakan hyphen, misalnya kamu tulis 45 without hyphen, ini bermakna 40 dan 5. 45. Supaya tidak ambigu, you have to add hyphen here, so it means 45. Okay. The product of 5 and 9 is 45. So you can also say the product of. The product for situasinya hasil kali. Hasil kali dari 5 dan 9 is 45. And the third one, yang ketiga, you can say 5 times 9 equals 45. This is the most common one. Ini yang paling sering digunakan. 5 times 5 kali 9 sama dengan equals 45. And the last one, you can say 9 lots of 5 are 45. Okay. Jadi ada 9 lots of 5. Okay, let's say ini adalah satu lot. Satu lot ini one lot.
one lot of 5, berarti ada 5 di sini. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Okay, so this is one lot. One lot. Ini ada 9 lot, 9 lots. Jadi kamu tambah lagi sampai 9. 1 2 3 4 5. Pokoknya ini sampai 9. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Sudah berapa ini? 1 2 3 4 5 6. So 3 more. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. One more. 1 2 3 4 5. Okay. So we have 9 lots. 9 lots of 5. Jadi ada 9 lot yang terdiri dari 5. Nah, berapa semuanya? The total is 45. So this is there are 9 lots, and each lot has 5. So the total is 44. So that's why the last one this makes sense. Okay. Next, division. Okay. How to say 24 dibagi 6 sama dengan 4 in English? The first one you can say 24 divided by 6 equals 4. So divided sama artinya dibagi dengan, divided by. So 24 divided by 6 equals sama dengan 4. The second one you can say the quotient. The quotient ini artinya hasil bagi. Hasil bagi dari 24 and 6 is 4. So the quotient of 24 and 6 is 4. The third one you can say 24 over 6 equals 4. Jadi over di sini bermakna bagi. 24 bagi 6, 24 over 6 equals 4. Okay. And the last one you can say 6 goes into 24 4 times. Jadi 6 masuk ke dalam 24 sebanyak 4 kali. Oke. Itu bermakna seperti ini. Jadi ini kan 6 ya. Misalnya ini 6 1 2 3 4 5 6. Berapa kali kita ambil ini untuk dapat 24? 1 2 3 4 5 6. Ini kan baru 12 ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini sudah 18. Apakah kita perlu tambah lagi? 1 2 3 4 5 6. Nah, ini baru 24. So berapa kali? 6 goes into 24. Berapa kali? 4 times. Jadi bisa juga dikatakan 24 dibagi 6 sama dengan 4. Nah, 6 ini 6 is called divisor. So divisor. Divisor itu artinya pembagi. And 24 is called dividend. Dividend artinya yang dibagi. Oke. Next, powers. Oke, powers atau pangkat. Bagaimana cara mengatakan pangkat dalam bahasa Inggris? Misalnya 4 pangkat 2 sama dengan 16. In English, you can say 4 squared equals 16. Oke, ingat pakai D di belakang. 4 squared equals 16 atau 4
kuadrat. Jadi squared itu bisa bermakna kuadrat atau persegi atau bujur sangkar, bisa juga seperti itu. Jadi 4 squared, 4 kuadrat sama dengan 16. Atau kamu juga bisa mengatakan 4 to the power of 2. Jadi 4 berpangkat 2. To the power. Jadi to the power itu artinya berpangkat. Jadi 4 berpangkat 2 gives 16, menghasilkan 16. Nah, bagaimana kalau pangkat 3? 2 pangkat 3 sama dengan 8. You can say 2 cubed. 2 cubed. Pakai D di belakang. Kamu bisa mengatakan 2, apa ya istilahnya kalau bahasa Indonesia cubed. Saya kurang tahu. Cubed itu intinya bermakna pangkat 3. Equals 8, sama dengan 8. Atau bisa juga mengatakan seperti yang ini. You can say 2 to the power of 3 gives 8. Nah, ini bermakna berpangkat. Jadi 2 berpangkat 3 sama menghasilkan 8. Oke, next. Roots. Roots itu artinya akar. Oke, how to say roots bagaimana cara mengatakan akar dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris? Misalnya akar 16. Akar 16 sama dengan 4. You can say in English the square root. The square root of 16 is 4. Square root. Square root itu sama dengan akar pangkat 2. Akar pangkat 2. Oke. Karena square itu pangkat 2, root itu artinya akar, jadi akar pangkat 2. Atau kamu juga bisa mengatakan 16 to the power of 1/2. Setengah, seperdua, 1/2. Jadi 1 setengah ya. To the power itu artinya pangkat. Pangkat seperdua itu sama saja dengan akar. Jadi 16 pangkat seperdua. Ini kan sama saja dengan akar 16. So this is the same thing ya. Is 4. Ini sama dengan 4. Oke, jadi kalau ada 16 akar 16, you can write it down like this. 16 pangkat seperdua. What about yang akar pangkat 3? In English, you can say the cube root. Okay, cube root. Cube itu kan artinya pangkat 3. Kalau ditambahkan root berarti akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 64 equals 4. Okay. Atau you can also say 64 to the power of 1/3. 1/3 itu artinya sepertiga. Oke, 1/2 artinya seperdua. Oke, kalau 2/3 bagaimana? Berarti 2/3. 2/3. Jadi 2/3. 2/3. Oke, kalau 1/4 berarti 1/4. Oke, 1/4. Jadi 1/4 berarti 1/4. Oke, seperti itu ya. 64 to the power of 1/3 is 4. Jadi sama saja kalau saya tulis 64 berpangkat sepertiga. Nah, 64 pangkat sepertiga sama saja dengan akar pangkat 3 dari 64 equals 4. Jadi this is the same thing. Okay, I think this is clear ya. Now let's move to the next one. So BODMAS. Apa itu BODMAS? This is very contradictive karena banyak sekali soal-soal biasanya yang
apa namanya, ambigu karena tidak ditahu yang mana which one is the first one to solve. So this is the rules. Jadi ini adalah urutan pengerjaan soal operasi matematika. So the first one you have to do the brackets. Apa itu brackets? Brackets itu artinya dalam kurung. Oke, dalam kurung. Bisa juga kurung seperti ini. Bisa kurung seperti ini. Intinya dalam kurung. So you have to operate or you have to do the numbers inside brackets. Oke. Setelah itu urutan berikutnya adalah orders. Orders itu terdiri dari powers and roots. Jadi setelah mengerjakan yang dalam kurung, selanjutnya kerjakan yang ada pangkatnya atau akar. Oke. After that, division and multiplication. Yang dua ini setara. Oke, jadi yang mana duluan itu yang duluan dikerjakan. Kalau division yang duluan berarti kerja division baru multiplication. Oke. Kecuali kalau ada kurung, utamakan kerjakan yang kurung first, brackets first. Kemudian addition and subtraction ini juga setara ya. Jadi yang mana saja duluan, misalnya subtraction duluan, pengurangan yang duluan berarti dikurangi dulu baru ditambah. Oke. Let's see example. For example, 19 minus the sum of 6 plus and 3, the sum of 6 and 3 equals, okay, kita lihat operasinya. First of all, you have to do the brackets. Okay, kerjakan dulu yang ada dalam kurungnya. Berarti we write 19 minus, okay, 6 plus 3 is 9. Nah, setelah itu you can do whatever. This is pengurangan, so 19 take away 9 is 10. So it's easy. Okay, let me give another example. Misalnya ya, 9 to the power of the difference between 7 and 4 multiplied by 2. Okay. First of all, you have to do the bracket. Nah, kerjakan dulu yang ada dalam kurung. So, 9 pangkat to the power of 7 minus 4 berarti 3 ya. 3 times 2. Okay, and then setelah brackets, orders itu powers or roots. So you have to do the powers. So this is the power, so you have to find 9 to the power of 3. 9 to the power of 3 is 729 times 2. Okay, selanjutnya kali 2. Setelah itu you will get the result is 1458. So this is the rules of BODMAS. What if there is division here? For example, ada pembagian di sini, misalnya bagi apa namanya? Misalnya bagi 2 ya, misalnya bagi 2, ada lagi bagi 2. Nah, kalau ada bagi 2, sini bagi 2, maka kamu tidak boleh melakukan ini dulu. 2 bagi 2 kan 1. Nah, kemudian 1 kali ini sama dengan hasilnya ini juga. So you cannot do that. So you have to do it in order. So you have to do multiplication first and then division. Jadi harus mengerjakan perkalian terlebih dahulu, kemudian pembagian. Even though division come first, you have to do this in order.
sesuai urutan. The same thing also applies for addition and subtraction. So whichever come first. Jadi kalau misalnya perkalian dulu, you have to do the multiplication, then division. Kalau misalnya division duluan, so you have to do the division, then the multiplication. Okay, I think that's all for today. Thank you very much for watching this video. Hope you like this video and this is gonna be very useful for you. Don't forget to like, share and subscribe this video so that everyone can get advantage from this video. So see you in the next video.